Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Jejak Omawan dan Jojo. Seperti pada video sebelumnya, saya mengajak Jojo jalan-jalan ke persawahan. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan lagi lebih dalam siapa sih Jojo ini dan kenapa sih dipelihara sama saya. Jojo gak mau diem ya. Pokoknya tonton terus videonya ya, agar kalian tidak ketinggalan tentang pengetahuan dari ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat dan semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Yuk langsung saja ke videonya. Nah teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang si Jojo ini teman-teman. Siapa sih si Jojo ini? Yaitu musang pandan teman-teman. Musang pandan ini dia aktifnya di malam hari teman-teman. Oh ya, sangat mengemaskan ya. Musang pandan ini makanannya semisal buah-buahan ya, seperti pisang, terus buah kopi yang sangat digemari oleh si musang pandan ini teman-teman. Tidak kemungkinan juga dia sering memakan daging ya, ataupun burung-burung kecil ketika di alam liar. Lihat, dia sangat mengemaskan ya. Kenapa sih si Jojo ini sampai bisa sejinak ini teman-teman? Nanti saya akan menjelaskan ya satu persatu bagaimana caranya menjinakkan seekor musang pandan yang tadinya liar ya sampai sejinak ini teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya akan berbagi tips. Ada 5 tips ya yang nanti saya akan jelaskan tentang menjinakkan musang ini teman-teman. Tips yang pertama, dalam versi saya ya, yang pertama, waktu si musang ini masih sangat liar ya, galak, saya menggunakan baju bekas saya teman-teman, baju yang sudah dipakai oleh saya ya, yang sudah kotor. Saya menggunakan baju kotor dengan cara menyium-nyiumkan ke si musangnya ya, kesiniin aja ke mukanya awal-awal karena dia sangat galak ya. Dia juga sempat menggigit-gigit si bajunya. Nah, terus habis kita ciumkan bajunya ke si musang, kita masukkan bajunya ke dalam kandangnya teman-teman. Biarkan si musang ini berdiam diri di baju ya, biar tidur di baju. Kenapa sih memakai baju bekas saya ataupun ownernya ya? Karena itu sangat bermanfaat sekali teman-teman, dan sangat bagus sekali ya. Tips yang pertama ini juga dia nantinya mencium bau dari baju itu ya, mencium bau badan kita, sehingga si musang ini yang tadinya liar, dia mencium bau kita, jadi dia tidak merasa terancam. Nah di sini teman-teman, keadaan si musangnya ya masih galak ya ketika awal-awal. Kenapa saya memasukkan baju agar dia juga kenal, tidak galak lagi sama kita. Wow, lucu sekali ya si Jojo. Dia kalau baru begini aktif ya teman-teman. Dan tidak dianjurkan untuk kalian ya saat awal-awal mempunyai musang ya yang sangat galak, jangan langsung dihandle pakai tangan teman-teman. Kita harus pakai pengaman ya, safety. Biasanya pakai apa gitu ya, sarung tangan biasanya. Jangan langsung dihandle pakai tangan ya, biar dia dulu mengenal kita teman-teman. Dalam berjalannya waktu dia akan mengenal kita, dan sedikit-sedikit dia tidak akan liar lagi teman-teman.
ini versi saya ya. Uh, uh, yang lain-lain kan berbeda-beda tips ya. Pokoknya ini dalam kategori versi saya lah. Pengalaman saya selama ini mengurus Jojo. Nah, yang kedua, kita kasih nama si musang ini dengan nama-nama yang kita inginkan ya teman-teman. Sesering mungkin kita panggil namanya ketika kita ngasih makan ya. Tapi kita harus waspada juga, karena sekali dia kan sangat liar, belum terlalu mengenal. Sesering mungkin kita panggil nama ya, pokoknya ketika kita ngasih makan dan minum kita panggil namanya. Seperti misal saya, ini namanya Jojo ya, kita kasih makan misalkan Jojo, Jojo, ya kan dia mengenal, bau tangan kita. Kalau dipanggil juga begini tuh, Jojo, Jojo. Nah, ketika si musang udah mulai tidak liar dan bakalan terlihat ya karakternya, dan tadinya sangat ganas mengeluarkan suara biasanya kalau dia merasa terancam ya. Namun kalau sudah jinak dia tidak akan mengeluarkan suara seperti ini ya, tuh dia diem aja. Nah teman-teman, nyaman di sini ketika musang sudah merasa nyaman. Ketika kita panggil namanya dia diem aja, itu udah mulai terasa nyaman dia ya teman-teman. Tapi kita harus berhati-hati ya, karena belum sepenuhnya di sini musang ini langsung mau dipanggil nama dan nyaman. Belum sepenuhnya dia baik sama kita ya, sudah bonding. Tapi kita harus selalu waspada, sewaktu-waktu dia akan menggigit tiba-tiba teman-teman. Nah soal digigit ya, kalau pelihara musang padan ini, kalau masalah digigit pasti digigit teman-teman. Saya juga merasakan beberapa kali saya digigit, namun saya selalu bersabar ya, menjalani proses ya teman-teman, karena proses itulah yang nanti bakalan menjadi pengetahuan bagi saya teman-teman. Oke, yang ketiga, kita kasih makan langsung dengan tangan saya ya, dengan menggunakan tangan langsung maksudnya. Kita kasihkan ke musang yang kita punya ya. Kenapa harus pakai tangan? Karena supaya dia lebih mengenal bau dari tangan ownernya ya teman-teman, agar dia mengetahui, oh ternyata owner saya ini, atau matikan saya ini, kata si misalnya gitu. Nah di situ dia nanti paham, karena orang ini sering ngasih makan katanya gitu. Karena hewan ini juga pintar ya teman-teman, dia tahu siapa orang yang baik, orang yang jahat juga. Karena pengalaman saya ya, nih ini baik sama saya nih ya begini, namun sama orang lain kadang-kadang dia galak teman-teman, karena dia belum mengenal ya. Orang-orang yang belum mengenal dia pasti butuh berinteraksi dulu ya. Dan gigit-gigit terus teman-teman, wajar ya kalau gigit-gigitnya, dicakat, gigit, kita harus sabar. Dan kalau pelihara musang kita harus yakin ya, tidak setengah-setengah. Karena kalau tidak yakin mah mendingan nggak usah. Di sini saya ngomongin owner, dalam artian kalau owner itu pemilik dari musang ini ya teman-teman. Misalnya saya dan ini musangnya gitu, ownernya itu saya. Kita harus bertanggung jawab kalau memelihara musang ya teman-teman. Jangan sampai kita lengah. Kasihan juga kalau dia telat makan. Nah teman-teman, sekali juga kita kasih tantangan buat si musang kita ya, ngasih makan yang lebih lah sedikit. Seperti dia kita kasih makanan dan sambil kita panggil namanya ya, tidak lupa kita panggil namanya. Misalkan Jojo, Jojo, baru
Kalau kalau dia mendekat baru kita kasih gitu, agar dia nyamannya dipanggil nama dan bisa apa namanya berinteraksi lebih dengan ownernya ya. Nah, di sini ketika kita ngasih makan langsung dengan tangan kita ya, makanannya langsung dikasihkan. Namun kita juga harus selalu berhati-hati ya teman-teman, jangan sampai nanti tangan kita yang kegigit ya, malahan makanannya yang nggak dimakan, malah tangan kita yang gigit ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, poin keempat, di sini musangnya sudah mulai nyaman ya, dan sudah mulai bisa diajak berinteraksi. Dan di sini kesempatan kita untuk mengajak si musang kita selalu berinteraksi ya teman-teman, bahkan harus setiap hari ya teman-teman, dengan cara seperti kita elus-elus ya, badannya seperti ini, kepalanya kita garuk-garuk, pokoknya kita handle ya setiap harinya, jangan sampai enggak, karena kalau tidak kita handle setiap hari musangnya jadi galak kembali teman-teman, jadi liar kembali. Ini caranya seperti ini kan, bisa dielus, kita ajak bermain, tuh lihat, tuh dia gigit, tuh lihat. Ini juga salah satu interaksi saya bersama si Jojo ini teman-teman, dia menggemaskan sekali itu dia. Pokoknya jangan buat dia stres ya, karena kalau dia stres marahnya itu sangat menakutkan teman-teman. Namanya juga hewan liar ya, hewan yang apa namanya jarang sekali ditemukan. Tuh lihat. Di sini dia menggigit, tidak menggigit beneran sih. Di sini dia hanya bercanda ya teman-teman. Kalau udah jinak seperti ini dia bercanda, bakal menggigit. Kalau kita baik. Terus tidak lupa juga kita biarkan dia berinteraksi di pundak kita ya teman-teman, secara caranya begini ya, biar dia nyaman di pundak kita dan tidak turun mengenal kita, terus lebih mengenal bau dari kita teman-teman. Kita ajak terus berinteraksi, kita halus kembali, kita garuk kepalanya, bawahnya, senyaman mungkin kita ajak dia bermain ya. Nah, sesekali juga kita lepaskan dia maksudnya tidak selalu dia di kandang ya, kita lepaskan dia di ruangan yang emang lumayan luas ya, biar dia jalan-jalan dan berinteraksi dengan tempat ya, agar dia hafal dengan tempat di mana sih dia berada gitu. Nanti ketika dia kabur dari rumah, insya Allah dia akan kembali lagi kalau udah mengenali tempat yang dia sukai dan gitu, agar dia tidak merasa bosan ya. Sekalinya bisa sehari sekali, bisa 2 hari sekali kita lepaskan, tapi di dalam ruangan ya, dalam rumah aja, karena kalau di luar mah takutnya ada yang ngambil, terus kalau lari ke jalan bahaya kan. Nah, ketika musangnya sudah sangat jinak sekali teman-teman, dia udah hilang ya karakter liarnya, karakter mangsanya, dan disinilah dia tidak bisa hidup sendiri ya, apalagi di alamnya, di hutan dia harus mencari makanan, dia tidak akan bisa. Namun di sini saya akan berusaha mengurusnya dulu sampai besar ya teman-teman. Kasihan Jojo. Nah, di poin kelima, tips yang kelima ini teman-teman, kita harus memandikan musang kita ya teman-teman. Versi saya memandikan musang itu 2 hari sekali ya teman-teman, agar dia juga mudah tenang dan nanti bisa lebih berinteraksi dengan
kita ketika selesai mandi ya teman-teman. Nah di sini yang tips ini yang tersulit sebenarnya sih pas awal pertama si musang ini dimandikan, dia sangat sulit sekali teman-teman. Nah di sini kita harus memakai safety ya, seperti sarung tangan yang bisa kita gunakan untuk menghandle si musangnya ketika dimandikan. Sebab awal musang dimandikan itu sangat susah dan si musangnya itu galak teman-teman. Walaupun dia sudah jinak seperti ini ya, namun kalau dimandikan biasanya dia marah, galak, mengeluarkan suara gitu ya, bahkan menggigit dan mencakar ya teman-teman. Pengalaman saya sih seperti itu ya teman-teman. Awal memandikan si Jojo ini, si Jojo marah, tidak nyaman dimandikan, dan saya juga waktu itu tidak memakai safety ya. Pokoknya jangan ditiru, dan ini juga mudah-mudahan menjadi tips buat kalian yang pemula ya, yang baru ngurus si musang, harus safety ya. Oh iya teman-teman, si Jojo ini menurut saya karakternya sangat unik ya, sangat aneh sekali teman-teman. Kenapa saya bilang aneh? Sebab kemarin saya bawa si Jojo jalan-jalan ke hutan ya, tiba-tiba dia ingin mandi sendiri ya, turun ke gondang ataupun sungai kecil ya, berani sekali teman-teman turun sendiri. Tapi biasanya dia kalau dimandikan itu sangat sulit ya, dan anehnya itu kemarin dia pengen mandi sendiri. Itulah karakter musang pandannya berbeda-beda, apalagi si Jojo ini unik ya teman-teman. Nah di sini kenapa sih saya memelihara Jojo ya? Karena menurut saya memelihara musang ini ya lumayan tidak sulit-sulit banget sih, mudah bagi saya, menurut saya. Karena dia juga walaupun di kandang dia tidak ada bau ya, tidak ada bau yang sangat tidak enak maksudnya gitu. Malahan dia wangi, kayak wangi emang namanya juga musang pandan ya, mungkin wanginya pandan. Menurut saya tidak begitu sulit juga untuk makanannya, terus minumannya dia tidak sulit. Dan kenapa juga saya sampai mengurus si Jojo ini sampai sebesar ini ya, karena kemarin itu si Jojo ini tuh didapatkan hasil rescue ya, dan tidak terduga juga di situ kan masalahnya ketepet ya. Saya takut, yang pertama takut ada apa-apa dengan saudara-saudara di sini ya, orang di sini. Soalnya ini kan sempat masuk ke rumah ya, takutnya besar terus membahayakan itu. Ternyata si Jojo ini masih kecil teman-teman, dan langsung saja saya rescue, dan takut juga si musangnya dibunuh ya, kasihan. Nah di sini saya juga harus melestarikan yang hewan-hewan ya teman-teman, kasihan dia juga berhak hidup ya. Lucu sekali ya teman-teman, ketika udah jinak sih seperti ini karakternya tuh, gigit-gigit tapi bukan gigit beneran ya, dia bercanda. Oke teman-teman, itu saja ya tips dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga tips dari saya itu bisa menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi kalian ya teman-teman. Dan salam dari Jojo, musang pandan saya. Dan buat kalian yang punya musang, komen aja ya di bawah nama musang kalian apa. Dan pokoknya tonton terus videonya Jejak Pembawaan bersama Jojo, dan ikuti terus petualangannya. Mantap.